Selamat datang di channel ini, semoga kalian sehat selalu. Pada episode sebelumnya, Ziruoyan dan yang lainnya berkumpul untuk makan malam di kediaman keluarga Zhong, dan berencana akan menghadiri pertemuan dengan Dewan Istana. Buat yang baru nonton, silahkan tonton episode sebelumnya, agar kalian lebih memahami alur cerita ini. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan bahas ceritanya. Setelah Xiao Tian dan Ziruoyan mengobrol seharian penuh pada malam itu, kini tiba waktunya untuk menghadiri acara rapat dewan di halaman istana. Terlihat para menteri dan petinggi istana sudah berkumpul dengan rapi di sana. Ada beberapa pejabat yang sedang bergosip di pertemuan tersebut. Salah seorang berbisik-bisik dengan temannya, dari kabar yang kudengar, perbatasan utara telah mengatakan bahwa Yang Mulia Ratu sudah kembali, dan kali ini, Pangeran juga akan ikut untuk bertemu dengan para menteri di rapat Dewan Istana. Seseorang yang berada di sampingnya ikut menimpali, tapi yang kudengar, Perdana Menteri selalu ingin putranya dan Yang Mulia Ratu untuk menikah, tapi kurasa Yang Mulia Ratu hanya menyayangi Pangeran, akan tetapi, teman yang ada di depannya mengingatkan mereka untuk pelankan suaranya, karena Perdana Menteri sudah ada di sana. Ternyata peringatan dari temannya itu sudah terlambat, karena Perdana Menteri Liu Aotian mendengar mereka bergosip tentangnya, dia melirik para pejabat itu dengan terlihat marah, sehingga membuat para pejabat itu langsung terdiam. Liu Shimei, putra dari Liu Aotian, merasa kesal setelah melihat kursi yang berada di samping kursi yang mulia, dia mengumpat kesal, harusnya aku yang ada di sana, dampingimu dan bukan dia, harusnya aku yang kau cinta, dan bukan pangeran yang bodoh itu. Harusnya kau tahu bahwa, cintaku lebih darinya, harusnya yang kau pilih bukan dia. Sound effect by Armada. Tak lama setelah itu, seseorang berteriak memberitahukan, bahwa Yang Mulia Ratu telah tiba. Ziruoyan berjalan dengan menawan, dan didampingi oleh Xiao Tian di sampingnya. Ziruoyan telah duduk di kursi singgasananya yang berbentuk naga emas, sedangkan Xiao Tian masih berdiri melihat kursi di sampingnya. Dia berpikir, apakah ini kursi Phoenix? Apakah kursi ini untukku atau bukan? Bukankah ini sedikit memalukan duduk di kursi Phoenix ini? Karena Xiao Tian masih berdiri, Ziruoyan bertanya kepadanya, Pangeran, apakah ada sesuatu? Xiao Tian menoleh kepada Ziruoyan, dan memberitahukan tentang kursinya, yang akan diduduki adalah kursi Phoenix. Setelah mengetahui kursi pangeran, raut wajah Ziruoyan terlihat sangat marah. Dia memanggil para pelayan dengan suara yang keras, Hei kau kemari, bagaimana bisa pangeran duduk di kursi Phoenix? Cepat ganti kursinya. Para pelayan pun bergegas melaksanakan perintah Ziruoyan untuk mengganti kursinya. Ziruoyan menatap Xiao Tian, dia tersenyum dan memberikan isyarat kepadanya, yang membuat Xiao Tian mengetahui, jika ini semua adalah rencana Ziruoyan, untuk menunjukkan kepada para menteri, bahwa Yang Mulia Ratu memperlakukan pangeran dengan baik. Setelah kursinya diganti, Xiao Tian mengibaskan jubahnya. Dan duduk dengan penuh gaya, dengan tersenyum dan menyilangkan kakinya, menatap para menteri yang ada di hadapannya, layaknya seorang raja yang sesungguhnya. Perilaku Xiao Tian membuat semua orang yang ada di sana sedikit kesal, karena terlihat seperti raja yang sombong dan angkuh, bahkan tidak ada seorang pun yang menganggapnya keren. Seorang pembawa acara itu pun memulai acaranya, dan memberitahukan, jika ada para menteri yang tidak memberikan laporan, maka tidak akan ada yang bisa pulang hari ini, dan ini adalah kebijakan dari Yang Mulia Ratu. Liu Aotian, maju ke depan untuk memberikan hormat kepada Yang Mulia Ratu, dan meminta izin untuk memberikan laporannya. Ziruoyan pun mempersilahkan, Perdana Menterinya memberikan laporan. Liu Aotian, sebagai Perdana Menteri memberikan laporannya dengan jelas dan terperinci, diikuti oleh menteri yang lain satu persatu memberikan laporannya. Menurut Xiao Tian, yang memperhatikan Liu Aotian, menurutnya ini sangat menarik, karena Perdana Menteri adalah orang yang cakap, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri, bukan hanya dia bisa menjawab semua pertanyaan Ziruoyan, tapi juga dia bisa memeriksa kelalaian dan memperbaiki semua kekurangan, yang ada di Dinastian Agung. Sepertinya Perdana Menteri Liu Aotian, berkontribusi banyak dalam meningkatkan kekaisaran Dinastian Agung. Akan tetapi, aku khawatir dia akan menjadi ambisius. Jika dia terlalu berambisius, aku khawatir dia menginginkan kekuasaan Dinastian Agung. Dan jika itu terjadi, akan sulit bagi Ziruoyan, untuk mengembalikan kekuasaan dari tangannya. Pada saat Xiao Tian masih memikirkannya, saat itu juga, Liu Aotian menatap Xiao Tian dengan tajam.
Liu Atian kembali berkata kepada Ziruoyan, "Yang mulia, Pangeran Xiao Tian itu tidak cocok untuk Anda, dia hanya akan menjadi penghalang untuk Yang mulia. Sebagai Kaisar Dinasti Yan Agung, Yang mulia tolong pertimbangkan, untuk menurunkan Xiao Tian dari posisi pangeran, dan menceraikannya." Namun Ziruoyan berteriak kepada Liu Aotian, dan menyuruhnya untuk berhenti berbicara, dan membuat ekspresi Liu Aotian semakin kesal kepada Xiao Tian. Mendengarkan perkataan Liu Aotian, Xiao Tian menyadari bahwa ini adalah acara utamanya, karena akan ada dua kubu yang bertentangan. Dia menyimpulkan, dari sini baru mulai menarik, dia pun tersenyum menyaksikan apa yang akan terjadi di rapat dewan tersebut. Zhongling memberitahukan kepada Liu Yan, "Saudari Liu, lihatlah sang pangeran layak menjadi raja." Dia masih terlihat senang ketika orang lain ingin membunuhnya, namun Liu Yan menyuruh Zhongling untuk diam, dan perhatikan saja dengan tenang. Dia menuturkan kepada Zhongling, hasil terburuknya adalah sang pangeran akan mengungkapkan kekuatannya, dan menampar Perdana Menteri Liu sampai mati. Untuk sekarang kita biarkan saja, jika pangeran ingin bermain, biarkan dia bermain. Dengan tatapan yang mengintimidasi, Ziruoyan mulai angkat bicara menanggapi perkataan Liu Aotian, "Perdana Menteri, Pangeran Xiao Tian adalah suamiku, walaupun kau berkata sesuatu yang buruk tentang pangeran, apakah aku akan memenggalnya?" "Itu semua hanyalah omong kosong," Ziruoyan berteriak, dan secara bersamaan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, menyebar ke seluruh ruangan di sekitarnya. Sehingga membuat para pejabat istana menyadari kekuatan Yang Mulia Ratu sudah bertambah kuat, dan mereka berpikir, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Ratu, dia telah mencapai ranah Sanctified tingkat 9, padahal Yang Mulia baru berusia 20 tahun, dan dia sekarang benar-benar tidak tertandingi. Namun Liu Aotian tersenyum menyaksikan kekuatan Ziruoyan, menurutnya, walaupun ranah Yang Mulia Ratu hanya Sanctified tingkat ke-9, tapi ini benar-benar luar biasa. Sesaat setelah itu, Liu Aotian memberikan hormat kepada Ziruoyan, "Yang Mulia Ratu, saya Liu Aotian memberikan ucapan selamat kepada Yang Mulia, karena telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya." Karena melihat Perdana Menteri Liu Aotian, yang memberi selamat kepada Ziruoyan. Para menteri dan yang lainnya, ikut memberi selamat kepada Yang Mulia Ratu, secara serentak bersamaan. Namun perhatian Ziruoyan tertuju kepada Liu Aotian, dia bergumam dalam hati, bahkan ranah Sanctified tingkat ke-9, tidak dapat melihat untuk mengetahui ranah Liu Aotian, dan dia dapat dengan mudah, meredakan tekanan yang aku buat. Tampaknya kekuatan Liu Aotian lebih dalam dari yang aku bayangkan. Liu Aotian kembali berkata kepada Ziruoyan, "Yang Mulia, memiliki kultivasi yang tinggi adalah hal yang baik, tetapi dinasti Yan Agung berada di situasi yang sulit. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga harus mengandalkan kemampuan, sedangkan Pangeran Xiao Tian seharusnya memiliki bakat untuk menembus langit dan bumi. Akan tetapi dia malah melakukan beberapa hal yang kotor, untuk bersaing dengan orang-orang demi mendapatkan keuntungan." "Yang Mulia terhormat, Xiao Tian telah menggunakan gelar Yang Mulia untuk berperilaku buruk, dan seluruh tubuh pangeran tidak memiliki kultivasi. Kualifikasi apa yang pangeran miliki untuk menjadi suami Yang Mulia? Ini adalah kebajikan yang tidak memenuhi syarat, karena itu, menteri meminta pangeran untuk dihukum mati." Selain itu, Putri Jenderal Zhongling, bergaul dengan Xiao Tian sepanjang hari. Dia tidak mengerti perbedaan antara pria dan wanita, dan dia juga tidak mengerti superioritas dan inferioritas. Bahkan Komandan Liu Yan meninggalkan tugasnya tanpa izin, dan mengikuti Xiao Tian untuk berperilaku buruk. Dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian ada juga Zhong Yangning, sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri, sekarang hanya menjadi juru masak Xiao Tian, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini merusak dinasti Yan Agung? Sekarang Yang Mulia sangat menyukai Xiao Tian, dalam jangka panjang, apakah dia akan berguna bagi dinasti Yan Agung? Oleh karena itu, Menteri meminta Xiao Tian untuk dipenggal. Mendengar perkataan Liu Aotian, membuat Ibu Zhongling panas dan kesal. Dia mencibirnya, "Bajingan tua ini, selalu berbicara tentang apa yang dilakukan putriku, padahal putriku dan pangeran tidak sama." Ayah Zhongling yang berada di dekat istrinya, memberanikan diri untuk menyangkal perkataan Liu Aotian, dan memberikan pembelaan kepada Xiao Tian, "Yang Mulia, perkataan Perdana Menteri semuanya salah.
Menurutku, Pangeran Xiao Tian menyeduh anggur dan mengubahnya menjadi anggur kinyan, bertujuan untuk membangun jembatan dan jalan. Ini adalah teori dari rakyat. Dan untuk rakyat, itu juga tidak bisa disebut pangeran bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, sepertinya Perdana Menteri tidak tahu bahwa rencana besar di Xinjiang Selatan yang Anda puji adalah hasil perencanaan pangeran sendiri, dan aku hanya melakukan atas nama pangeran. Mendengar pernyataan ayah Zhongling, membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Sedangkan Liu Aotian berkata dalam hati, pantas saja Zhong Yangming dulu pernah bersikap aneh terhadap strategi ini. Dia selalu menghindari pembicaraan tentang pengungsi dari selatan, itu karena dia menunggu saat seperti ini. Dan saat itu, Zhongling juga memberikan sebuah alasan, kalian semua tahu bahwa aku adalah gadis yang mempunyai temperamen buruk, justru dengan mengikuti pangeran, aku kini telah menjadi lebih baik. Begitu pula dengan Komandan Liu, yang mulia telah memerintahkannya untuk menjaga pangeran dan melayaninya. Apakah ada masalah dengan itu? Ayah Zhongling menambahkan, aku ingin bertanya kepada Perdana Menteri, pangeran itu adalah orang yang berpengetahuan luas dan berbakat, bagaimana bisa berbicara tentang pangeran, tidak layak untuk posisinya, yang akan merusak istana kekaisaran. Xiao Tian memberikan apresiasi kepada ayah Zhongling, dan mengacukan jempolnya. Menurutnya ayah Zhongling bertindak sangat bagus. Begitu pula dengan Ziruoyan yang senang akan hal itu, terlihat jelas dia tersenyum di wajahnya. Akan tetapi, Liu Aotian tetap kepada keyakinannya, dia tidak mempercayai semua omongan ayah Zhongling. Dia meminta ayah Zhongling untuk memberikan bukti dari semua perkataannya. Ayah Zhongling kebingungan dengan apa yang dimaksud Liu Aotian, karena dia merasa tidak dapat memberikan sebuah bukti. Liu Aotian kemudian menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan maksudnya, menurutku, Xiao Tian bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Aku punya banyak alasan untuk meragukan apa yang kamu katakan tentang Xiao Tian. Sekarang aku sudah benar-benar tidak dapat mempercayai omonganmu lagi. Karena ayah Zhong hanya terdiam oleh pertanyaan dari Liu Aotian, para pejabat yang lain mulai berpikiran buruk kembali tentang Xiao Tian, dan tidak mempercayai ayah Zhongling. Mereka juga berpikir apa yang bagus dari pangeran Xiao Tian. Saat ini ayah Zhongling merasa terdesak, dan kesulitan untuk memberikan bukti, karena saat itu Xiao Tian hanya memberikan saran kepadanya hanya melalui lisan. Namun, terdengar suara Xiao Tian berbicara, membuat mata semua orang tertuju kepada Xiao Tian. Dia berkata, kalian mengatakan Menteri Zhong tidak memiliki bukti untuk membuktikan aku melakukan hal-hal ini. Tapi sekarang aku juga ingin bertanya kepada Perdana Menteri, apakah memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku? Mendengar perkataan Xiao Tian, Liu Aotian membenarkannya, bahwa dia juga tidak memiliki bukti. Dia mencoba memberikan penawaran kepada Xiao Tian. Liu Aotian kemudian menunjukkan sebuah buku. Dia berkata, ini adalah sebuah buku kuno, apakah pangeran mau melihatnya? Namun Ziruoyan sangat marah dengan apa yang dikatakan Liu Aotian, seolah dia sudah tahu dengan buku itu. Dia mencoba memperingati Liu Aotian agar tidak melakukannya. Tentu saja membuat Xiao Tian penasaran dengan apa yang dikeluarkan oleh Liu Aotian, sehingga membuat Ziruoyan marah seperti itu. Dia mengira apakah dirinya akan mati jika membaca buku kuno itu, tetapi bagaimana mungkin ada yang seperti itu. Karena merasa tertantang, Xiao Tian berkata kepada Liu Aotian bahwa dia bersedia untuk membacanya. Mendengar hal itu, Ziruoyan segera memperingati Xiao Tian, karena Xiao Tian tidak bisa membaca buku kuno itu. Tetapi Xiao Tian sudah mengambil keputusan. Dia berkata, bisa atau tidak, biarkan aku mencobanya dulu. Perdana Menteri Liu, kenapa kau menyuruhku untuk melihat buku itu? Apakah kau sudah merasa kaisar dari dinasti Yan Agung? Liu Aotian memberikan alasannya, aku Liu Aotian, setia pada kekaisaran dinasti Yan Agung, aku adalah teman dari ayahnya, aku juga adalah guru yang mulia ratu. Tentu saja aku harus memeriksamu dengan hati-hati. Mungkinkah sang pangeran yang terpelajar tidak mampu membaca buku ini? Mungkinkah kau cuma seorang pecundang, hanya memiliki wajah yang menarik tapi tidak berguna, serta bekerja sama dengan Zhong Yangming untuk menipu semua orang, dan bahkan menipu yang mulia ratu? Ini adalah kejahatan yang besar. Mendengar perkataan Liu Aotian, Xiao Tian mencibirnya, orang ini hebat dalam berbicara. Kalau bukan karakter utamanya adalah aku pasti sudah percaya pada semua kata-katanya yang membingungkan.
Sekali lagi Xiao Tian diingatkan oleh ayah Zhongling, "Tuanku pangeran, buku ini tidak bisa dibaca, ini adalah buku warisan, dan itu tertulis dengan bahasa lain, kalau Anda tidak bisa memahaminya, Anda bisa mati." 17 orang telah mati, karena mencoba menguraikan isi dari buku kuno ini. Xiao Tian berkata kembali kepada Liu Aotian, "Perdana Menteri Liu, tadi kau bilang di Kekaisaran Dinasti Yan Agung harus adil, tapi tes yang kau ajukan sekarang tidak adil, karena berhubungan dengan kematian, sesuai yang diberitahukan Menteri Song." Akan tetapi, Liu Aotian malah memprovokasi Xiao Tian, dengan berkata apakah pangeran ketakutan, dan menunjukkan buku itu sekali lagi. Xiao Tian berdiri, dan mulai berjalan menghampiri Liu Aotian, sambil memberikan jawaban, "Tentu saja aku tidak takut, kau menggunakan buku ini untuk mengujiku, apa aku layak untuk Yang Mulia Ratu, dan apakah aku cukup berpengetahuan atau tidak. Kalau aku tidak memahaminya, aku harus membayarnya dengan nyawaku, sedangkan kalau aku memahaminya, Perdana Menteri Liu tidak akan rugi apapun." "Bukankah ini yang namanya tidak adil?" Xiao Tian menatap wajah Liu Aotian, dengan sangat percaya diri, yang menandakan dirinya menantang Liu Aotian. Pada saat itu juga, Liu Shimei anak dari Liu Aotian, berteriak kepada Xiao Tian, "Xiao Tian, jangan sembarangan bicara tentang ayahku." Namun, Xiao Tian segera menamparnya dengan keras, di depan semua orang. Xiao Tian menjelaskan kepadanya, "Orang dewasa sedang berbicara, apa yang kau katakan, dasar tidak sopan." Dia juga mengadu kepada Liu Aotian dengan tegas, "Perdana Menteri Liu, bagaimana caramu mengajari putramu, sehingga berbuat tidak sopan kepadaku?" Hal itu tentu saja membuat Liu Aotian kesal kepada anaknya, karena merasa dipermalukan di depan umum, dia menatap anaknya, dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf. Kemudian, Liu Shimei berlutut meminta maaf kepada Ziruoyan, dan meminta untuk dihukum, karena telah bersikap tidak sopan di istana. Ziruoyan pun memberikan hukuman kepada Liu Shimei, dengan hukuman setengah tahun. Liu Shimei berdiri, dan berterima kasih kepada Ziruoyan, melihat Liu Shimei yang patuh. Xiao Tian mencibirnya, "Aku pikir dia adalah pria yang mudah marah, yang bisa menjadi kelemahan Liu Aotian, tapi aku tidak menyangka, dia bisa bersikap tenang dengan cepat. Ayah dan anak ini tidak mudah dihadapi." Karena pertaruhan saat ini belum adil, Liu Aotian kembali menawarkan perjanjian kepada Xiao Tian, "Begini saja, jika pangeran berhasil, aku akan menjadi penjaga penjara negara. Sebelumnya, aku khawatir pada ratu yang baru naik tahta, aku khawatir Yang Mulia Ratu akan bersikap berlebihan, sehingga kunci rahasia yang ditinggalkan kaisar terlebih dahulu, belum aku berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ratu. Kalau pangeran benar-benar hebat, dengan adanya pangeran yang membantu ratu, aku tidak perlu khawatir lagi, jadi kunci giok ini akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, ditambah, aku akan memberikan 3 juta batu spiritual, sebagai hadiah ucapan selamat atas pernikahan yang mulia. Apakah penawaranku menarik Pangeran Xiao?" Xiao Tian tersenyum palsu, dan menolak penawaran itu. Menurutnya jika hanya 3 juta, dia tidak akan setuju, yang dia inginkan adalah 5 juta batu spiritual. Liu Aotian pun ikut tertawa. Menurut Liu Aotian, karena pangeran memiliki selera yang bagus, hal ini tidak membuatnya terkejut. Karena merasa dirinya akan menang dari Xiao Tian, dan pangeran akan segera mati, Liu Aotian dengan percaya diri, memberikan penawaran 6 juta, melebihi permintaan dari Xiao Tian. Tanpa pikir panjang, Xiao Tian mengambil buku itu dari Liu Aotian. Dia berkata kepada Liu Aotian, "Perdana Menteri Liu, aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya, atas hadiah ucapan selamat Anda, berupa 6 juta batu roh." Ziruoyan berteriak kepada Xiao Tian, agar untuk tidak melakukannya, karena dia sangat mencemaskan Xiao Tian. Namun Xiao Tian tetap membuka buku kuno itu, dia membolak-balik halaman buku dengan tenang, sedangkan orang-orang hanya memperhatikannya, dan tidak ada yang berani bersuara. Setelah beberapa kali membolak-balikan halaman di buku itu, lalu dia menutupnya dengan keras. Ziruoyan pun sangat panik, dan mencemaskan Xiao Tian. Dia memperhatikan Xiao Tian dan berteriak kepadanya. Semua orang yang ada di sana, mulai berbisik-bisik satu sama lain, dan Liu Aotian, tersenyum senang dan mencibirnya, "Pangeran, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan, untuk menikmati hadiah ucapan selamatku." Beberapa pejabat di sana pun berkata, "Ini sudah berakhir,
Pangeran Xiao Tian terlalu gegabah dengan hidupnya, karena dia membuka bukunya, berarti harus membacanya. Jika dia tidak tahu cara membacanya, dia akan mati ketika menutup bukunya. Karena semua orang sangat berisik, membicarakan Xiao Tian akan mati. Xiao Tian keheranan dan menoleh kepada mereka dengan polos. Apakah ada sesuatu denganku? Liu Aotian terkejut dan keheranan juga, mengapa tidak terjadi apa-apa kepada Xiao Tian. Xiao Tian berjalan kembali ke tempat duduknya, sambil berbicara, berdiri terlalu melelahkan, aku akan kembali duduk dan melihat buku ini secara perlahan. Apakah kalian memiliki pendapat tentang ini juga? Liu Aotian masih memperhatikan Xiao Tian yang berjalan dengan tenang. Setelah Xiao Tian duduk di kursinya, dia mulai membuka buku itu kembali, yang membuat semua orang merasa konyol dan kebingungan. Mereka tidak mempercayainya, bahwa Xiao Tian masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena semua mata tertuju kepada Xiao Tian, dia mengeluh kepada mereka semua, sebenarnya apa yang kalian perhatikan dariku? Rapat dewan belum selesai, kalian sibukkan diri kalian sendiri, biarkan aku membaca buku ini dengan tenang. Namun Ziruoyan, yang masih mencemaskan Xiao Tian, dia bertanya kepadanya, Pangeran, apakah tubuhmu merasa tidak nyaman? Xiao Tian menoleh ke arah Ziruoyan, dia tersenyum dan mengedipkan matanya, dia pun menggombali Ziruoyan, terima kasih yang mulia atas perhatiannya, aku baik-baik saja, hadiah ucapan terima kasih dari Perdana Menteri, aku berjanji akan memberikannya untukmu. Berbeda dengan orang-orang, kedua gadis ini, Zhongling dan Liu Yan, sudah tidak merasa aneh, mereka menatap satu sama lain, dan mencibir Xiao Tian, aku tahu akan menjadi seperti ini, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Pangeran Mesum ini. Xiao Tian melanjutkan melihat buku kuno itu, dengan santai dan tenang, sambil menyilangkan kakinya. Liu Aotian masih tidak percaya, bahwa Xiao Tian masih baik-baik saja, dan bergumam dalam hatinya, apakah sampah itu membaca buku kuno baik-baik saja? Mungkinkah orang biasa yang tidak memiliki tingkat kultivasi, tidak akan terpengaruh oleh buku kuno? Tidak lama setelah itu, Xiao Tian menutup kembali buku kuno yang berada di tangannya. Kemudian dia memegang keningnya, dan terdiam. Ziruoyan masih memandanginya, menurut Ziruoyan, dari kelihatannya, masih ada untungnya menjadi orang biasa tanpa kultivasi. Dia juga merasa kagum dan bangga, lihatlah suamiku, meskipun dia orang biasa tanpa kultivasi, dia sangat berbeda dan luar biasa. Xiao Tian tertunduk dan masih memegang keningnya, dia mempertanyakan tentang buku kuno itu, apakah buku ini adalah sebuah jimat, apakah benar buku ini ditulis oleh manusia. Setelah itu dia membuka kembali bukunya, dan bertanya kepada sistem, Wang Cai, apa kekuatan dalam buku ini? Apakah buku ini berfungsi sebagai pengerasan tubuh? Sistem pun menjawab, Master yang terhormat, buku ini adalah buku kuno, yang diwariskan oleh para dewa kuno, dilindungi oleh kekuatan larangan, dan dapat melenyapkan keberadaan kekuatan ranah Sen tingkat ke-10, hanya saja tubuh Master terlalu kuat, jadi kekuatan buku ini hanya dapat melatih tubuh Master saja. Xiao Tian menanggapi jawaban sistem, dewa kuno mewariskan buku kuno, buku ini benar-benar tidak ditulis oleh manusia. Tampaknya dunia ini sedikit menarik, dan ada hal-hal yang bukan manusia. Wang Cai, terjemahkan buku ini untukku. Sistem pun memberitahukan kepada Xiao Tian, Master yang terhormat, dibutuhkan 3.000 poin tugas, untuk menerjemahkan buku ini, dan poin tugas dapat diperoleh dengan menyelesaikan tugas, yang dikeluarkan oleh sistem. Mendengar Xiao Tian harus menyelesaikan tugas dari sistem, Xiao Tian memberi tekanan kepada sistem, dan karena takut oleh kekuatan Xiao Tian, sistem segera memberikan ucapan selamat kepada Xiao Tian, selamat kepada Master, tugas Anda telah selesai, dan Master telah memperoleh 100 juta poin tugas, dan sekarang buku kuno sedang dalam proses penerjemahan. Xiao Tian kembali berkata kepada sistem, tampaknya hanya dengan memberi tekanan padamu, masalahnya dapat diselesaikan, untuk kedepannya aku harap kau mengerti. Sistem pun menjawab, maaf Master, aku berjanji akan terus berkembang lebih baik. Semakin geram dengan kelakuan Xiao Tian, wajah Liu Aotian semakin kesal, karena Xiao Tian mengutak-atik bukunya tanpa henti. Liu Aotian merasa Xiao Tian mengejeknya. Tanpa patah semangat, untuk mencari alasan lain, Liu Aotian bertanya kepada Xiao Tian, Pangeran Xiao, apakah Anda mengerti buku ini? Tapi jangan membuat alasan untuk mengelak, mengatakan yang konyol seperti buku ini palsu.
Namun Xiao Tian tertawa, dan meyakinkan bahwa dia tidak akan membuat alasan, bahkan mempermainkan Liu Aotian. Tampaknya Xiao Tian menyadari proses terjemahan sistem akan segera selesai, dia tersenyum melihatnya. Tidak lama setelah itu, proses terjemahan pun selesai, buku kuno itu bergetar dengan keras. Dan mengeluarkan cahaya emas yang sangat terang dan indah, menerangi seluruh ruangan dengan kilauannya. Semua orang yang melihatnya terkejut, dan mengetahui bahwa itu adalah buku emas kuno warisan. Bahkan Ziruoyan langsung berdiri dari tempatnya, karena melihat hal yang begitu menakjubkan, dilakukan oleh Xiao Tian. Dia berkata kepada Liu Aotian, buku kuno warisan, yang telah menewaskan lebih dari 10 orang, kini telah dibuka oleh pangeran, bukankah bakat seperti ini, bisa masuk ke mata Perdana Menteri? Akan tetapi, tetap saja Liu Aotian mencari alasan dengan berkata, memang benar buku emas warisan muncul, tetapi Pangeran Xiao belum menerima warisan tersebut, dan juga siapa yang bisa menjamin, bukankah sang pangeran hanya secara acak membolak-balik buku itu, sehingga mungkin saja memicu batasan tersembunyi, mengakibatkan buku emas warisan itu muncul dengan tidak sengaja. Setelah beberapa saat, buku itu terbang melayang di udara, dan cahaya emas dari buku itu terserap oleh tubuh Xiao Tian, menandakan Xiao Tian sudah menerima warisan emas dari buku itu. Dan karena Xiao Tian telah berhasil membuktikannya, Liu Aotian hanya tertunduk dan tidak berani menatap ke depan, berbeda dengan kubu Xiao Tian, yang merasa bangga, karena Xiao Tian terbukti sebagai orang yang layak menjadi pangeran. Kemudian buku itu dijatuhkan oleh Xiao Tian seperti sampah. Buku itu dijatuhkan tepat di hadapan Liu Aotian, yang membuatnya sangat kesal, sampai membuat tangannya mengepal dengan keras, menahan kemarahannya. Seolah mengejek Liu Aotian, dia bertanya dengan tertawa, Perdana Menteri Liu, alasan apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Mungkinkah Perdana Menteri Liu akan bermain trik sekarang, jangan membuat alasan untuk mengelak, dan mengatakan alasan yang konyol seperti buku palsu. Liu Aotian tidak dapat mencari alasan lagi, dan hanya tertunduk kesal. Dan dia mengakui kepada Xiao Tian, dalam hal ini, mataku telah salah dalam melihat, ternyata pangeran sangat berbakat. Xiao Tian menagih janji yang telah disepakati bersama, 6 juta batu roh, jangan sampai melupakan hutangmu. Secara paksa, Xiao Tian mengambil batu giok dari tangan Liu Aotian. Sambil menggoyang-goyangkan batu giok itu, Xiao Tian berterima kasih kepada Liu Aotian. Liu Aotian yang masih dalam keadaan kesal, menerangkan, dari awal itu adalah milik Yang Mulia Ratu, dan itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, jadi tidak perlu berterima kasih. Namun menurut Xiao Tian, Liu Aotian sudah salah paham, Perdana Menteri Liu, yang dibicarakan raja ini, adalah buku emas warisan, dan 6 juta batu roh, awalnya aku hanya ingin 5 juta, siapa yang mengira Perdana Menteri Liu sangat kaya, sehingga memberikan 1 juta ekstra. Kemudian Xiao Tian mengepalkan tangannya, dan mengarahkannya kepada Liu Aotian, hal itu membuat Liu Aotian kebingungan, dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Tian. Ternyata Xiao Tian mengacungkan jempolnya, dan berterima kasih. Dengan senyum palsu di wajah Xiao Tian, dia berterima kasih, dan tidak menyangka jika Liu Aotian adalah orang yang baik. Namun melihat perilaku Xiao Tian yang seperti itu, Liu Aotian semakin membenci Xiao Tian. Berbeda dengan ekspresi Ziruoyan, sambil tertawa dia berkata, baiklah pangeran, jangan terlalu kasar, jika Perdana Menteri sakit, siapa yang akan mengirimkan hadiah ucapan selamat? Semua orang yang mendengar sindiran Ziruoyan, tertawa kecil, dalam hati mereka berpikir, Yang Mulia telah belajar buruk dari sang pangeran, dia sebenarnya menggunakan trik Perdana Menteri Liu, yang pernah berpura-pura sakit, dan pasti Perdana Menteri Liu merasa tersindir saat ini. Liu Aotian memberikan hormat kepada Ziruoyan, dan mengucapkan terima kasih telah melindunginya, dia berjanji akan mengirimkan hadiahnya ke istana, pada sore hari ini. Ziruoyan pun menjawabnya, maka aku juga ingin mengucapkan terima kasih, karena Perdana Menteri telah bermurah hati telah memberikan hadiah ucapan selamat, dan jika sudah tidak ada lagi yang dapat dibicarakan, mari kita bubar. Ziruoyan berjalan keluar meninggalkan aula, dan semua orang tunduk kepadanya, mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Mereka pun bubar, di luar istana, terlihat ada kubu yang senang dan ada yang tidak, dengan hasil rapat dewan hari ini. Xiao Tian menyapa kepada ayah Zhongling, dengan senyum lebar di wajahnya,
Menteri Zhong, aku telah memenangkan kemenangan besar hari ini, dan aku akan pergi ke rumahmu untuk makan malam. Beberapa orang pejabat lain mendekati Xiao Tian, dan menyanjung Xiao Tian, Pangeran Xiao benar-benar membuat kami bangga, melihat lebih dekat, ternyata pangeran memiliki temperamen yang luar biasa, kami telah melihat Pangeran Xiao. Pangeran tadi benar-benar sangat berani, dan juga pangeran sangat berbakat, bisa membuat Perdana Menteri menunduk, wajahnya barusan gelap seperti dasar pot. Menanggapi pujian dari para pejabat itu, Xiao Tian merasa senang, dan berkata, Raja ini sangat senang mendengarnya, aku akan menghadiahkan kalian sebotol anggur Qingyan, dan ketika anggurnya sudah siap, tolong kirim orang untuk mengambilnya di kediaman Zhong. Mereka pun senang mendengarnya, dan menyerukan bahwa pangeran adalah kebanggaan mereka. Ibu Zhongling yang mengetahuinya, memuji Xiao Tian, bahwa pangeran sangat baik, dia pun tersenyum melihat Xiao Tian. Beberapa saat kemudian, ayah Zhongling mengajak istrinya untuk pulang, dan akan memasak makanan yang enak untuk istrinya. Dua sejoli itu pun lantas pergi meninggalkan pangeran. Xiao Tian mengeluarkan batu gioknya, dan masih meragukan Liu Aotian, apakah Liu Aotian akan membuat alasan untuk 6 juta batu rohnya. Liu Yan menjawabnya, menurutnya, Liu Aotian akan menepati janjinya, karena dia sudah mengatakannya di depan semua orang. Namun Xiao Tian masih mengkhawatirkan tentang Liu Aotian, itu karena Liu Aotian sangat aneh, dan dia orangnya sangat berhati-hati, dan dalam hatinya juga bergumam, Liu Aotian memiliki beberapa keterampilan, dan dinasti Yan Agung membutuhkannya saat ini, untuk menstabilkan dan membantu istana. Zhongling masih terlihat penasaran tentang buku kuno, dia bertanya kepada Xiao Tian, Tuan Pangeran, apa yang terjadi dengan buku kuno, yang membuat orang mati mendadak? Xiao Tian menjawabnya, tampaknya itu semacam buku warisan para dewa kuno, dan terdapat sebuah mantra untuk dapat melenyapkan orang, dengan kekuatan ranah Sen tingkat 10 dan di bawahnya. Zhongling dan Liu yang terkejut dibuatnya, karena mendengar buku tersebut hanya berlaku kepada ranah Sen tingkat ke-10, dan tidak berlaku jika di atasnya. Karena Liu Yan dan Zhongling mendengar kata dewa kuno, Liu Yan pun bertanya apa yang dimaksud dewa kuno, Xiao Tian pun terkejut, apakah semua orang tidak tahu dewa kuno? Mereka menjelaskan, kami hanya mendengar tentang ras monster, dan ras manusia, tetapi kami belum pernah mendengar ras dewa kuno. Kemudian Zhongling bertanya kembali, Pangeran, Anda tadi terus-menerus membuka dan menutup buku itu, apakah itu membantumu mendapatkan warisan? Xiao Tian menjawabnya, itu tidak membantu, bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu, bagaimana mungkin, membuka dan menutup akan mendapatkan warisan. Karena masih penasaran, Zhongling kembali bertanya, lalu kenapa pangeran terus melakukan itu? Namun jawaban dari Xiao Tian sangat konyol, dia menjelaskan, karena kekuatan terlarang dalam buku itu, pijatannya cukup nyaman, hanya saja listriknya terputus-putus, jadi aku terus membalik dan menutup buku. Mereka berdua tidak dapat lagi memahami Xiao Tian, mereka mencibir Xiao Tian, Pangeran, itu adalah kekuatan untuk melenyapkan ranah Sen, dan Pangeran hanya menggunakannya untuk memijat, Tuan Pangeran, tolong jadilah manusiawi. Dan episode pun bersambung, silahkan tunggu episode selanjutnya, terima kasih sudah menonton, tolong bantu subscribe, like dan share.